Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua, hadirin semua. Nah, sekarang kita lanjut ya pembahasan paket kedua dari TKA Matematika SMP. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 20. Seperti biasa, coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, ini soal tentang menghitung volume dari bangun prisma ya. Jadi kalau misalkan volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, hati-hati semua, hati-hati ya. Ada semua perhatikan yang mana sebagai alasnya. Alasnya itu merupakan yang segitiga ABC ya. Jangan dikira karena ini dia di bawah, ABD ini dia di bawah, ini nanti dikira sebagai alas. Tidak ya. Prisma itu kan alas sama dengan atasnya. Jadi ini sebagai alas. Kalau begitu kita cari dulu berapa luasnya dari segitiga siku-siku ini. Itu sebagai menghitung luas alasnya. Nah, berarti coba ya, perhatikan segitiga siku-sikunya di sini. Oke, ini siku-siku di A. Oke, di sini ya. Kemudian ini sebagai C, yang ini adalah B. Nah, kemudian AB-nya ini 12. Terus BC-nya, BC ini sama dengan EF, yaitu 13. Berarti kita cari dulu panjangnya AC dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke, bisa ya? Nah, kemudian BC-nya di sini 13. 13 kuadrat dikurang dengan AB-nya itu 12. 12 kuadrat berarti 13 kuadrat ini 169. Kemudian 12 kuadrat 144. Berarti kita peroleh AC di sini. Ini kan hasilnya 25 ya. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar 25. Oke, bisa ya. Berarti AC-nya di sini adalah akar dari 25 yaitu 5. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, berarti di sini 5. Nah, untuk menghitung luas alas berarti luas segitiga ini. Rumusnya kan 1/2 alas kali tinggi ya. Coba di sini kita tulis. Yaitu 1/2. Alasnya ini 5. Kemudian tingginya segitiga adalah 12. Oke, bisa ya? Kemudian dikali dengan T. Tingginya ini prisma yaitu 20. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Ada yang bisa dicoret ya, disederhanakan. Yang ini yang bisa. 12 bagi 2, 6. Berarti 5 dikali 6. 5 dikali 6 ini 30. Kemudian dikali lagi dengan 20. 30 kali 20 dapatnya 600. Jadi jawabannya alfa. Oke, bisa dipahami deh ya. Sampai di sini nomor 20. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Silakan. Ya, diperhatikan ya untuk soal di sini. Nah, ini kan soalnya sebuah wadah air berbentuk tabung ya, memiliki jari-jari alas 20 cm dan tingginya 70 cm. Wadah tersebut akan diisi air. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Ya, yang pertama yang bisa dicari di sini adalah yang bagian pernyataan yang pertama dulu. Jika wadah itu berisi air penuh, maka volumenya adalah 88 liter. Oke, coba kita cari dulu ya. Rumus volume tabung berarti. Rumusnya itu kan Pi dikali R kuadrat dikali T, tinggi ya. Pi-nya bisa diganti 22/7 ya. Tidak apa-apa, ini kan R-nya bukan kelipatan 7, tapi tingginya di sini ada yang kelipatan 7. Jadi nanti bisa dibagi dengan 7 di bawah. R-nya 20, berarti 2 kali kita tulis seperti ini. Dikali tingginya yaitu 70. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dulu. Yang bisa dibagi ini 7 dengan 7 habis dibagi ya, berarti sisa 1. Nah, sekarang 22 dikali 2, 44. Dikali 2, 88. Dikali 1 berarti 88. Itu nolnya. 1, 2, 3. Berarti 88.000 cm pangkat 3. Nah, sekarang ini kan liter. Liter itu adalah semua. Itu sama saja dengan desimeter kubik. Desimeter pangkat 3. Jadi kalau begitu, ini dijadikan dulu desimeter pangkat 3. Ya, caranya itu dibagi
dibagi berapa? Dibagi 1000. Otomatis ini akan menjadi 88 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Secara otomatis akan menjadi 88 liter. Oke, berarti pernyataan yang pertama ini benar. Nah, yang berikutnya, jika wadah itu berisi air setengahnya, berarti setengah dari 88. Harusnya kalau berisi setengahnya, ini harusnya volumenya menjadi, ya, berarti dibagi 2 ini, 44 liter. Sementara di sini 40 liter, berarti salah, ya. Pernyataan pertama ini, pernyataan kedua salah. Kemudian coba yang di bawah dulu. Jika wadah itu berisi air seperempatnya. Coba kalau misalkan seperempat dikali ini ya, 88. Berarti 1 kali 88, 88 bagi 4 dapatnya 22 liter. Hati-hati di sini dikatakan volume airnya itu lebih dari 20 liter. Betul, 22 itu kan lebih dari 20. Berarti pernyataan ini benar. Nah, kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga. Di sini dikatakan jika wadah itu berisi air sepertiganya. Berarti coba sepertiga dikali 88. Nah, coba kita lakukan pembagian bersusun ya. 88 dibagi dengan 3. 8 bagi 3 kira-kira dapat 2. 2 kali 3, 6. Dikurang. Ini 8 kurang 6, 2. Kemudian ini 8. 28 bagi 3 itu kira-kira dapat 9. 9 kali 3, 27. Stop sampai di sini saja ya. Berarti ini 29, nah, di sini dikatakan kurang dari 25 liter. Ini salah. Ya, kenyataannya di sini kan 29, ya, lebih dari 25. Oke, berarti pernyataan yang benarnya di sini adalah pernyataan 1 dengan keempat. Ya, bisa dipahami ya, nomor 21. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut ke soal nomor 22. Silakan. Ya, di sini soalnya perhatikan beberapa data berikut ini. Yang pertama adalah Putri mempunyai ukuran sepatu paling besar di kelas 9. Nilai ulangan matematika yang paling tinggi di kelas 9 adalah 96. Golongan darah murid yang paling banyak di kelas 9 adalah O, dan rata-rata hasil penjualan pedagang sayuran di suatu pasar selama seminggu sebesar 5 juta. Nah, bagaimana rumusan pertanyaan untuk rumusan pertanyaan yang tepat untuk tiap data di atas? Nah, coba ya kita cek satu per satu. Yang pertama di sini, rumusan pertanyaan untuk data yang pertama di sini adalah berapa ukuran sepatu yang paling besar di kelasnya? Apakah ini sesuai? Di sini kan dikatakan Putri mempunyai ukuran sepatu paling besar. Ini bukan berapa. Ini ada keterangannya Putri mempunyai ukuran sepatu paling besar. Berarti harusnya di sini siapa yang memiliki ukuran sepatu paling besar gitu ya. Jadi ini salah. Karena kan ada keterangan nama begitu. Yang kedua di sini, berapa nilai ulangan matematika yang paling tinggi di kelas 9? Di sini kan dikatakan nilai ulangan matematika yang paling tinggi di kelas 9 adalah 96. Berarti ini sesuai. Ya. Yang ketiga, rumusan pertanyaan yang ketiga adalah berapa murid kelas 11 yang mengikuti tes golongan darah. Di sini dikatakan, ya bukan, di sini ada keterangannya golongan darah yang paling banyak adalah O. Berarti bukan, berapa itu kan menandakan ukuran gitu ya, banyaknya. Berarti ini tidak sesuai dengan pernyataan ketiga. Jadi ini salah. Yang keempat, rumusan pertanyaan datang keempat adalah berapa rata-rata. Berapa itu kan artinya menandakan ukuran ya, atau nilai. Berapa rata-rata hasil penjualan pedagang sayuran di pasar selama seminggu. Ini dikatakan rata-rata hasil penjualan di pedagang sayuran di suatu pasar selama seminggu adalah 5 juta. Sesuai dengan data ini ya, berarti rumusan pertanyaannya sudah tepat. Oke, jelas ya untuk nomor 22. Next, nomor 23. Silakan dipahami dulu. Ya, nomor 23 ini ada sedikit kesalahan soal ya. Kesalahan teknis. Soalnya sudah benar. Kesalahan teknis di sini. Harusnya tabel ini tidak ada. Tidak ada dulu ya, adik-adik semua. Yang ada cuma data diagram batang ini dengan pertanyaannya.
Nah, lalu kenapa ini saya munculkan? Ini saya munculkan supaya biasanya kita mudah mengerjakan, enak mengerjakan gitu ya. Menghitung rata-rata, modus median kalau datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau misalkan adik semua ketemu soal diagram batang, yaitu ada alangkah baiknya kalau kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut. Lalu bagaimana kenapa bisa datanya begini? Ini kan jelas ya. Ini kan tinggi bibitnya 9 cm. Itu di sini banyaknya bibit itu 16 sesuai ya. Kemudian 12 ini pasangannya 15. 14 ini pasangannya adalah N, belum diketahui di sini. Terus 17 ini pasangannya itu 20. 18 pasangannya di sini N. Terus 20 pasangannya di sini 13. Oke. Nah, di sini kan diketahui rata-ratanya itu sama dengan 15 cm. Kita cari dulu nilai N-nya, gitu ya. Nah, ingat cara menentukan rata-rata itu, kita butuh satu kolom tambahan, yaitu hasil kalinya ini. Hasil kalinya ini semua nanti dijumlahkan. Coba, 9 kali 16 ini 144. Kemudian 12 dikali 15, 180. 18 dikali N, 18. 14 dikali N, 14N. 17 dikali 20 itu 340. 18 dikali N ini 18N. Dan 20 kali 13 ini 260. Nah, ini kita jumlahkan ya. 144 tambah 180. Hati-hati tidak bisa dijumlahkan dengan 14N dengan 18N ya, karena tidak sejenis. Angkanya saja yang dijumlahkan. Ini tambah yang ini, tambah ini, tambah ini. Ya, itu hasilnya adalah 924. Ditambah dengan 14N ditambah 18N ini kan 32N. Terus dijumlahkan juga ini. 16 tambah 15, 31, tambah 21, 51, dan seterusnya. Ini hasilnya adalah 64 ditambah dengan 2N. Ya. Nah, sekarang rata-ratanya kan diketahui, yaitu 15 cm. Nah, rata-rata itu kan hasilnya ini dibagi dengan yang ini ya. Jadi 924 dibagi dengan 924 tambah 32N. Dibagi dengan 64 ditambah dengan 2N, ini sama dengan 15. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok, ya. Ini kita kali ke atas. Ini berarti 924 ditambah dengan 32N. 15 dikali 64 ini 960. Ditambah dengan 15 dikali 2N ini 30N. Kita kumpulkan yang sejenis ya. 30N ini dipindahkan ke kiri. Jadi 32 dikurangi 30, dapatnya 2N. 960 dikurangi 924, dapatnya 36. Jadi N-nya ini dapat 36 bagi 2, ini dapatnya 18. Berarti ini 18 ya. Oke, ini juga 18, ini juga 18. Kalau begitu, coba dilihat. Banyaknya bibit tanaman cabai yang tingginya 14 cm. Nah, ini itu adalah 18. Cocok ya, benar. Nah, kemudian modus. Modus dulu. Modus itu frekuensi yang paling besar. Yang mana yang paling besar di sini nilainya? 20. Berarti di sini 17 pasangannya. Nah, ini 17 ya. Benar. Nah, kemudian yang berikut median. Cara menentukan median seperti apa? Kalau menentukan median itu kita butuh satu kolom tambahan dulu ya. Namanya kolom frekuensi kumulatif. Ini FK. Ya, cara menentukan frekuensi kumulatif ini di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Ini dulu kita tulis ulang 16. Kemudian 16 tambah 15 itu 31. Kemudian 31 tambah 18 ini dapatnya 49. 49 tambah 20 ini 69. 69 tambah 18 ini 87. Ya, 87 tambah 13 ini dapatnya 100. Ya, datanya genap. Kalau datanya genap itu berarti mediannya itu terletak di data ke 50 tambah data ke 51 per 2.
Data ke-50 itu yang mana? Kita lihat di sini. Data 50 itu dia masuk di sini. Ya. Berarti ini pasangannya adalah 17. Kemudian data ke-51. Data 51 itu di sini juga. Itu 17 juga ya. 17 tambah 17 34 dibagi dengan 2 dapatnya 17. Berarti di sini keterangannya 16. Jelas ini salah. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 23, khususnya cara menentukan median. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Dua nomor terakhir, silakan. Ya, oke. Ini kuartil ya. Kalau kuartil itu mirip-mirip caranya menentukan median. Median. Cuma kalau median itu kan kui 2. Ini kuartil bawah adalah kui 1, kuartil atas kui 3. Sebentar kita berikan rumus. Tapi langkah pertamanya sama. Kita buatkan dulu satu kolom tambahan namanya FK, frekuensi kumulatif. Caranya itu kita tulis ulang dulu 7. Dijumlahkan ke bawah ini 7 tambah 3, 10. 10 tambah 8 ini 18. 18 tambah 4 ini 22. 22 tambah 5, 27. 27 tambah 2 ini 20. 29. Nah, rumusnya untuk menentukan kuartil bawah ini kan kui 1. Rumus untuk menentukan kuartil 1 itu adalah data ke seperempat N ditambah 1. Jadi ini karena datanya ganjil ya. Ini rumus yang kita berikan adalah rumus untuk menentukan kuartil untuk data ganjil. Gitu ya. Nah, rumusnya begini, untuk Q1 itu data ke seperempat N ditambah dengan 1. Berarti data ke, ya, seperempat dari N-nya itu 29. Berarti 20, ini N-nya sama dengan 29. 29 tambah 1, 30. Berarti di sini data ke, ya, 30 dibagi, 1 kali 30 kan 30, dibagi 4 itu 7,5. Artinya, ini ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Gitu ya. Nah, data ke-7 itu yang mana? Data ke-7 dia masuk di sini, 40 ya. Data ke-8, 8 itu masuk di sini, di 10. Berarti 41. Iya, jadi yang 40 tambah 41 ini 81 ya. Dibagi dengan 2, ini 40,5 ya. Nah, kemudian untuk data kuartil atas atau kui 3. Kalau kui 3 berarti data ke 3/4 ya. 3/4 N ditambah dengan 1. Ini data ke 3/4, N-nya 29 ditambah dengan 1, 30. Berarti ini sama dengan data 3/4, 30 dibagi 4, 7,5 ya. Dikali dengan 3 berarti 22,5. Artinya apa? Ini ada di data 22, data ke-22. Ya, 22,5 itu kan berarti antara 22 dengan 23. Data ke-22 ditambah dengan data ke-23 dibagi 2. Data ke-22 itu adalah 43. Ya, ditambah dengan data ke-23, dia masuk di sini. Itu 44. Dibagi dengan 2. 43 tambah 44 ini adalah 87, dibagi dengan 2 itu dapatnya 43,5. Nah, kemudian untuk simpangan kuartil itu rumusnya adalah di mana kita tulis ya. Oke, di sini saja pendek rumusnya kalau simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah 1/2 kui 3 dikurangi dengan kui 1. Berarti 1/2. Kui 3-nya itu 43,5. Langsung dikurang ya. 43,5 dikurangi dengan 40,5. Dapatnya 3. 1/2 dibagi 3 dapatnya 1,5. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kan kuartil bawah. Kui 1. Ini 41. Kita dapat 40,5. Ya. Ini antara 40,5 ini kalau mau dibulatkan 41. Nah, ini bisa benar. Tapi tidak usah kita bulatkan. Ini artinya tidak benar ya. Kemudian kuartil atas, kita dapatnya 43,5. Sementara di sini 44. Jadi ini tidak. Terus simpangan kuartil di sini itu 1,5. Nah, ini yang sesuai. Ya.
Jadi yang benar di sini cuma satu pernyataan ya, yaitu pernyataan ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya, nomor 25 silakan. Nah, di sini soalnya Fahri mengocok kartu bridge, lalu mengambil satu kartu secara acak. Nah, berapakah peluang terambilnya kartu merah yang bernomor ganjil? Coba kita munculkan dulu ya, yang mana itu kartu bridge seperti ini. Nah, kita lihat dulu, ini kan banyaknya N-nya ada 52 ya, semua kartu. Ini ada 52, NS-nya ada 52. Nah, sekarang yang kita mau lihat adalah yang bernomor ganjil dan merah. Yang ini berarti ya, yang merah di sini baris kedua dengan keempat, yang bernomor ganjil itu berarti 3 ya. Ini angka 3, 1, 3, 5, 7 dengan 9. Ya, ini kan 10. Nah, kemudian yang ini juga, ini 3, 5, 7, 9. Berarti ada 8 kartu yang bernomor ganjil dan merah. Berarti peluangnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 8 ya. 8 per 52. Ini bisa disederhanakan. Masing-masing bagi 4. Ya. 8 bagi 4, 2. 52 dibagi 4. Itu dapatnya 13. 2 per 13 jawabannya. Bravo. Oke, saya kira ini ya pembahasan ya terakhir untuk di paket 2. Nanti kita lanjut lagi di paket ketiga ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.